Halo teman-teman semua, semoga dimanapun berada Anda tetap dalam kondisi terbaik ya. Mengingat karena jadwal SKB sudah semakin dekat, karena saya terakhir cek di info resmi BKN itu antara bulan 8 dan bulan 9. Kita doakan saja pandemi ini segera cepat berlalu supaya kita sama-sama berjuang untuk melanjutkan perjuangan kita meraih NIP. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bahas soal contoh-contoh analis kebijakan. Oke, nanti kita sama-sama belajar ya, disimak sampai habis videonya, jangan di skip. Oke? Oke, nomor satu, berikut merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang analis kebijakan publik menurut Howlett, kecuali A. Kemampuan mengikuti aturan sesuai birokrasi masing-masing. B. Kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan dan analisis tren. C. Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik dan terapan. D. Kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. E. Kemampuan menyusun desain program dan strategi implementasi serta monitoring dan evaluasi. Oke, jawabannya yaitu A. 6 kemampuan yang harus dimiliki seorang analis kebijakan menurut M. Howlett yaitu yang pertama, kemampuan memanfaatkan hasil pemetaan lingkungan, analisis tren, dan metode terkait forecasting. Yang kedua, kemampuan melakukan penelitian berbasis teori, model atau kerangka pikir yang jelas. Yang ketiga, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian berbasis statistik, penelitian, terapan, dan permodelan. Yang keempat, kemampuan melaksanakan evaluasi kebijakan. Yang kelima, kemampuan menyelenggarakan forum konsultasi dan mediasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menyusun desain program, strategi, implementasi, serta monitoring. Oke, diingat ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Orientasi dan analisis kebijakan secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu merupakan definisi dari tipologi analisis kebijakan publik. A. Analisis kebijakan publik interaktif. B. Analisis kebijakan publik partisipatif. C. Analisis kebijakan publik argumentatif. D. Analisis kebijakan publik berorientasi klien. Atau yang E. Analisis kebijakan publik berorientasi proses. Oke, jadi jawabannya yaitu C ya kawan-kawan. Analisis kebijakan publik argumentatif adalah tipologi orientasi untuk secara langsung dan terbuka terlibat dalam perdebatan publik tentang isu kebijakan tertentu, yang mana sifat dari analisis kebijakan publik dapat partisan maupun normal. Oke, nomor 3, analisis kebijakan publik memiliki keberagaman tersendiri, sehingga dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, analisis kebijakan publik bersifat polisentris. Di antara pilihan berikut, manakah yang bukan merupakan tipologi analisis kebijakan publik menurut Mayer? A. Bersifat rasional. B. Berorientasi klien. C. Argumentif. D. Bersifat evaluatif. Atau yang E. Berorientasi proses. Oke, jawabannya yaitu D. Mayer membedakan 6 tipologi analisis kebijakan publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebijakan publik yang bersifat rasional. Yang kedua, analisis kebijakan publik berorientasi klien. Yang ketiga, analisis kebijakan publik argumentatif. Yang keempat, analisis kebijakan publik interaktif. Yang kelima, analisis kebijakan publik partisipatif. Yang keenam, yaitu analisis kebijakan publik berorientasi proses. Lanjut ke nomor 4. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis kebijakan untuk penyusunan laporan. Yang pertama, mendefinisikan masalah kebijakan. 2. Menetapkan kriteria. 3. Merumuskan alternatif solusi. 4. Menawarkan rekomendasi kebijakan. 5. Membandingkan dampak alternatif solusi. 6. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. Urutan yang benar dalam penyusunan laporan analisis kebijakan publik yaitu A 123456, B 123465, C 123564, D 123654, E 125346. Oke, silakan dijawab teman-teman. Oke, jawabannya yaitu D. Di mana dalam penyusunan laporan terdapat 6 kerangka luar atau format
yang dilakukan dalam melakukan analisis kebijakan publik, yaitu yang benar. Pertama, mendefinisikan masalah kebijakan. Yang kedua, menetapkan kriteria. Yang ketiga, merumuskan alternatif solusi. Yang keempat, menganalisis dampak masing-masing alternatif. Yang kelima, membandingkan dampak alternatif solusi. Dan yang terakhir itu langkahnya menawarkan rekomendasi kebijakan. Oke, diingat ya teman-teman urutannya, mana tahu nanti soal ini keluar di SKB. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 5. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antara aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau disebut juga dengan policy stakeholder. Perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan A. Kepemimpinan yang berwibawa, B. Penegak hukum yang cerdas, C. Pengetahuan hukum yang luas, D. Sistem nilai etika yang kuat, atau yang E. Kepemimpinan yang bermartabat. Oke, jawab kawan-kawan. Oke, jawabannya yaitu D. Yang mana sistem nilai etika yang kuat yaitu merupakan yang menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kebijakan publik atau para pemangku kepentingan yang disebut juga dengan policy stakeholder. Oke, kita sekarang soal nomor 6. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator adalah A. Ikut memilih, B. Meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif, C. Menyumbangkan dana kepada kandidat dari partai tertentu, D. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu, atau yang E. Tidak ambil bagian dalam memilih alias golput. Oke, jadi jawabannya yaitu B ya kawan-kawan, meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. Jadi aktivitas partisipasi politik yang berklasifikasi gladiator itu merupakan meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif. Jadi yang pilihan A itu ikut memilih merupakan aktivitas spektator. Kalau yang pilihan C yaitu menyumbangkan dana, dan yang pilihan D mempunyai hubungan yang erat merupakan aktivitas transisional. Kalau yang opsinya E itu tidak ambil bagian dalam memilih atau golput, itu kita tidak tahu itu aktivitas apa ya, sudah sangat jelas ya, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 7. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi, B. Mengabaikan nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat, C. Membuat nilai-nilai baru yang mengikuti masyarakat, D. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut, atau E. Melaporkan situasi yang terjadi kepada pihak terkait. Oke, silakan dijawab kawan-kawan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengartikulasikan nilai yang bertentangan adalah kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai di masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita nomor 8. Salah satu kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah A. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan, B. Membuka hubungan perdagangan dengan negara lain, C. Penghubung antar rakyat dengan perumus kebijakan, D. Penentu kebijakan dalam negeri, atau yang E. Penentu kebijakan luar negeri. Silakan dijawab kawan-kawan. Oke, salah satu kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah yaitu penghubung antar rakyat dengan perumus kebijakan. Jadi jawabannya itu C. Oke, lanjut ke soal nomor 9.
Oke, salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah A. Organisasi non-pemerintah, B. Partai politik, C. Rakyat langsung, D. Pejabat atau badan yang berwenang, atau pilihan yang E, yaitu masyarakat dan partai politik. Oke, silakan dijawab kawan-kawan. Oke, jawabannya yaitu D. Jadi salah satu pihak yang terlibat itu dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah pejabat atau badan yang berwenang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir. Oke, kita nomor 10, ini soal nomor terakhir ya teman-teman, semoga benar. Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun dapat dinilai dengan cara A. Ekspresionistis, B. Mengasumsikan opini publik, C. Persepsional, D. Impresionistis, atau yang E. Kemajemukan masyarakat Indonesia. Silakan dijawab teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu D ya teman-teman. Jadi dimana menurut Charles O. Jones, impresionistis adalah salah satu teknik untuk mengukur kebijakan publik selain ilmiah dan sistematis. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua semakin giat belajar ya. Mudah-mudahan tadi soalnya banyak yang benar. Oke, semakin giat lagi. Oke, itulah tadi soal-soalnya. Terima kasih sudah mampir, sudah menyimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan langkah teman-teman semua untuk menyelesaikan proses perjuangan untuk meraih NIP dimudahkan. Semoga kita semua dilancarkan tahun ini yang lolos SKB sampai tahap pemberkasan, begitu juga nanti sampai memang betul-betul sah diangkat jadi aparatur sipil negara. Oke, thank you teman-teman semua.